Waalaikumsalam. Jadi gini Ibu, di dalam bank syariah sudah dirapikan tentang transaksinya, sehingga Ibu mengatakan seperti betul, akan tapi tidak sama. Dan itu juga pernah waktu itu orang Yahudi di saat mengingkari ribanya orang Islam, apa sih bedanya? Lalu mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Di Al-Quran ada orang melakukan riba sama kayak orang jual beli cari untung. Kok nggak boleh, ada apa sih? Kan gitu ya. Jadi orang Yahudi dulu pernah mengkritiki tentang kok riba sampai diharamkan, ada apa sih? Kan cari untung itu. Jual beli juga cari untung, apa bedanya? Nah, makanya termasuk muncul bertanya seperti itu, Ibu. Tapi kalau ke dalam, asalkan ketemu dengan orang yang mengerti di bank syariah tersebut, dia akan menjelentrehkan masalah margin. Itu adalah perkiraan, bukan harus pastikan. Memastikan perkiraannya seperti ini, karena akan usaha bisa diukur, bisa lebih bisa kurang dan seterusnya. Jadi bisa lebih bisa kurang. Kalau memastikan nggak bisa, kok hebat banget mendahului Allah. Nah itu ada, maka ada istilahnya adalah bagi keuntungan, bagi hasil, atau murabahah dan sebagainya. Itu ada transaksi, tinggal kita pilih transaksinya seperti apa. Yang menjadi masalah kadang yang bekerja di bank syariah itu alumni konvensional yang belum begitu memahami tentang transaksi Islam, sehingga dia belum bisa menerjemahkan transaksi yang syar'i. Sehingga paling enak kamu pinjam begini dapat begini, padahal itu ada aturan yang harus diikuti. Meminjam untuk apa dan sebagainya. Kemudian bagaimana untuk mengembalikannya, itu akan ada dibahas di situ. Cuman karena dia adalah dulu di konvensional, belum pernah mempelajari transaksi Islam, ya taruh di paling depan, dia pandai ngomong dan sebagainya, akhirnya ngomong, ya sudah, dia malas menjelentrehkan tentang akad-akad syar'i yang ada. Ada dewan syariahnya, ada yang membimbing tentang transaksinya, ada di sana. Yang menjadi masalah adalah saat kita tidak mengerti transaksinya, maka betul seolah-olah sama. Apa bedanya? Ini 1%, 1%, 5%, 5% sama, padahal beda transaksi. Nah, ini harus dipahami bahwa ada kemiripan, adalah memang kalau kita melihat sepintas akan terjadi seperti itu, tapi kalau kita selami ke dalam tentu ada perbedaan yang sangat jelas. Kemudian urusan riba itu tidak harus kita, namanya riba tidak harus ada kerugian. Ada riba yang nggak ada ruginya sama sekali. Riba itu kan riba qard, bahkan ada 3 yang lainnya, cuman tidak pernah dibahas di sini. Riba yang selama ini dibincangkan kan riba qard, riba utang piutang. Ada riba fadl, riba nasiah, riba yad, ada 3 riba lagi yang pernah dibahas. Saya beli emas kepada ibu, bayarnya besok, nggak sah, riba itu. Biarpun sama-sama untung. Ibaratnya ibu jualan emas, saya lewat, ini kok ada gelang bagus banget buat istri saya ini, Bu, saya beli Bu. Ya iya Bu, ya ada apa-apa, tapi duitnya nanti ya, nggak apa-apa, tetap saya bayar besok hari. Ibu untung dapat keuntungan, saya dapat emas, tapi nggak sah. Kenapa? Tidak yad dan biyadin, tidak saya serahkan uangnya, saya ambil. Riba di situ, padahal ada riba yang lain. Jadi kalau urusan riba jangan harus kerugian, enggak. Urusan riba patuh kepada Allah, itu saja. Yang masih di dunia riba ada bunganya, tinggal memohon ampun kepada Allah dan semoga menjadi pejuang di konvensional. Suatu ketika dirubah menjadi syar'i, kan ada. Sekarang konvensional hijrah menuju syar'i, kan ada. Anda jadi pejuangnya. Jangan menyerah. Lalu bagaimana di konvensional ini? Kita doakan semoga kelak mendapatkan bimbingan, punya kekuatan untuk merubah, sehingga yang terjadi transaksi semua adalah sesuai dengan bentuk syariat. Kalau ada kekurangannya di bank syariat, kalau ada kekurangannya, itu produk ijtihadnya manusia, ya kita kesempurnakan dong. Ibaratnya dari dulu adanya bank konvensional, kita merindu hadirnya bank syariah. Hadirlah bank syariah. Kalau kami menggambarkan seperti kita sudah lama merindukan datangnya bayi, karena bayinya cacat, nggak akan kita bunuh, kita gedekan, kita sempurnakan sama-sama. Tentunya bagi yang sudah berkecimpung di dunia syariah, tidak perlu lalu merendahkan yang masih di dunia konvensional, karena memang keadaan kita semacam ini. Kita doakan semoga saudara-saudara kita ke depan adalah mereka menjadi pejuang-pejuang yang bisa menjadikan transaksi di negeri ini adalah halal semuanya. Kan nggak mustahil ada perubahan-perubahan, banyak perubahan yang tidak pernah kita bayangkan ternyata terjadi kok. Termasuk perubahan dalam diri Anda sendiri, yang dulu seolah-olah nggak bisa melewati dunia konvensional, ternyata saya bisa melewati. Buktinya Anda bisa terjadi pada satu orang
duit saya banyak, ratusan miliar, ternyata bisa berubah dia satu orang, bisa dua orang, bisa 10 orang, bisa 1000 orang, bisa seluruh warga negeri kita. Kemudian bagi anda yang sudah membenahi urusan keuangan, sudah jauh dari riba, tolong jangan pandang orang-orang yang masih di dunia konvensional dengan pandangan merendahkan. Anda tidak tahu, kita pernah suatu kita umrah dari awal akhir, orang yang masih di tempat tersebut menangis, dia menyesali tentang dirinya, tapi dia keluar juga belum bisa, karena saya kalau keluar harus membayar begini-begini misalnya. Jangan merendahkan, itu saja. Baik, kembali pertanyaan ibu, kelihatannya sama tidak ibu? Kalau di Islami beda. Yang menjadi masalah kadang-kadang itu loh, yang di caption yang di bagian depan itu cara menjelaskannya, apalagi menganggap ini ibu nggak ngerti apa-apa, menjelaskannya salah. Wah, ini anda yang punya bank-bank syariah itu tolong pilih orang-orang yang benar jelaskan syariah. Kalau enggak ya pinggirin, taruh belakang bagian dapur saja, bikin teh. Menerjemahkan syariah nggak bisa, taruh di depan. Ini bahaya, kurang lebih seperti itu. Ada perbedaan. Jangan sampai ada mengatakan enggak, jangan digembosi, kita perlu, kalau ada kekurangan yuk kita sempurna bersama. Boleh, anggap saja ibu ini ada kritik, kalau memang ada kesalahan transaksi kita benahi bareng-bareng. Dan saya juga punya kritik kok kepada bank syariah, tolong dengar wahai bank syariah, saya kritik waktu anda mengizinkan adanya kredit emas. Kenapa harus paksain? Memang orang mati nggak kredit emas? Tolong, ini saya kritik kepada bank syariah, saya dukung satu sisi, tapi kalau ada kekurangan saya kritik, karena itu rumah kita, milik kita. Kenapa Anda paksain dengan kredit emas? Ada apa? Bisa dirubah dengan transaksi yang benar, dirubah, dikemas. Dan tidak usah dikirimi surat saya, insyaallah. Saya dikirimi surat. Enggak, saya rindu bahasa bank syariah ini semakin dekat dengan syariah. Kalau ada kekurangan kita sempurnakan. Jangan ada inovasi-inovasi, akan tapi ternyata malah merusak kesyariahannya. Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk berjuang, membela umat, mengangkat umat, menjauhkan daripada segala yang dimurkai oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.